Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba berjalan aneh tanpa sebab yang jelas? Keputusan salah demi salah, rezeki terasa tertahan, hubungan mendadak retak, dan mimpi-mimpi ganjil datang berulang kali. Jika kamu lahir di weton Senin Pahing, berhati-hatilah. Karena tahun 2026 disebut sebagai tahun guncangan takdir besar. Primbon Jawa kuno telah lama menuliskan ramalan ini, namun banyak yang mengabaikannya, hingga akhirnya kejutan hidup datang tanpa peringatan. Di tahun ini, ada yang jatuh sangat dalam, namun ada pula yang justru diangkat derajatnya secara drastis. Pertanyaannya satu, kamu termasuk yang siap atau yang akan terkejut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbahman, ruang tempat kita mengungkap rahasia weton, primbon Jawa, dan tanda-tanda kehidupan yang sering luput dari perhatian. Setiap cerita di channel ini dirangkai dari pesan leluhur yang syarat makna, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar kita lebih waspada dalam menjalani hidup. Jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus belajar dan berbagi kisah penuh makna bersama. Dalam primbon Jawa, weton Senin Pahing bukanlah weton biasa. Ia dikenal sebagai weton dengan energi batin yang kuat, namun penuh kontradiksi. Orang yang lahir pada weton ini sering tampak tenang, pendiam, dan tidak banyak bicara. Namun di balik sikapnya yang kalem, tersimpan gejolak batin yang jarang diketahui orang lain. Mereka terbiasa memendam perasaan, menanggung beban sendiri, dan lebih memilih diam daripada mengeluh. Primbon menyebut, Senin Pahing memiliki watak teguh, tahan banting, dan tidak mudah menyerah, tetapi juga memiliki sisi rapuh ketika kelelahan batin menumpuk. Mereka sering menjadi tempat bersandar bagi orang lain, namun jarang memiliki tempat untuk bersandar sendiri. Inilah sebabnya banyak Senin Pahing yang terlihat kuat di luar, namun sering berperang sendirian di dalam hati. Secara spiritual, Senin Pahing memiliki daya rasa yang tajam. Mereka mudah merasakan perubahan suasana, energi tempat, bahkan firasat akan sesuatu yang belum terjadi. Tidak sedikit dari mereka yang sering mengalami mimpi aneh, pertanda batin, atau perasaan tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Menurut Primbon, hal ini terjadi karena Senin Pahing berada di jalur sensitif antara alam nyata dan alam batin. Namun kelebihan ini sekaligus menjadi kelemahan. Karena terlalu sering mengikuti perasaan, Senin Pahing kadang terjebak dalam keraguan, overthinking, dan keputusan yang tertunda. Mereka bisa sangat sabar, tetapi jika kesabarannya habis, ledakan emosinya sulit dikendalikan. Dalam Primbon, kondisi ini disebut sebagai batin penuh, tapi tak pernah dikosongkan. Dalam perjalanan hidupnya, Senin Pahing jarang mendapatkan kesuksesan instan. Rezekinya datang perlahan, melalui proses panjang dan ujian berlapis. Justru karena itulah, Primbon menilai Senin Pahing sebagai weton yang ditempa oleh waktu, bukan dimanjakan oleh nasib. Setiap luka yang mereka alami sebenarnya sedang membentuk mental dan batin untuk menghadapi peristiwa besar di masa depan. Dan disinilah rahasianya. Primbon kuno telah menuliskan bahwa ketika perubahan besar datang, Senin Pahing tidak akan diberi pilihan untuk menghindar. Mereka akan dipaksa menghadapi takdir secara langsung, entah siap atau tidak. Bab ini menjadi pondasi penting karena tahun 2026 bukanlah awal cerita, melainkan puncak dari perjalanan panjang batin Senin Pahing sejak ia dilahirkan. Dalam Primbon Jawa, tidak ada perubahan besar yang datang secara tiba-tiba tanpa tanda. Segala sesuatu selalu diawali oleh isyarat halus. Dan bagi pemilik weton Senin Pahing, tanda-tanda itu mulai terasa jauh sebelum tahun 2026 benar-benar tiba. Sayangnya banyak yang menganggapnya sebagai kebetulan, kelelahan, atau sekedar fase buruk biasa dalam hidup.
Beberapa Senin Pahing mulai merasakan rezeki yang terasa serat, padahal usaha tidak berkurang. Pekerjaan yang sebelumnya lancar mendadak dipenuhi hambatan kecil, namun berulang, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan laju langkah mereka. Dalam Primbon, kondisi ini disebut sebagai tarikan awal nasib, yaitu fase ketika semesta mulai menguji kesiapan batin seseorang. Bukan hanya urusan materi, hubungan sosial pun ikut terpengaruh. Senin Pahing mulai merasa tidak nyambung dengan lingkungan, mudah tersinggung, atau tiba-tiba menjauh dari orang-orang terdekat. Percakapan sederhana terasa berat, dan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa goyah hanya karena kesalahpahaman kecil. Primbon menafsirkan ini sebagai proses pemurnian lingkar hidup, di mana orang-orang yang tidak sejalan perlahan akan tersingkir. Tanda paling kuat justru muncul dari dalam diri. Banyak Senin Pahing mengalami mimpi berulang, suasana batin gelisah tanpa sebab, atau firasat aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Ada yang bermimpi tentang jalan gelap, air keruh, suara panggilan samar, atau perasaan jatuh tanpa dasar. Dalam Primbon kuno, mimpi-mimpi ini bukan sekedar bunga tidur, melainkan bahasa batin yang sedang mencoba memberi peringatan. Menjelang 2026, Senin Pahing juga cenderung dipaksa mengambil keputusan besar. Pilihan yang selama ini ditunda tiba-tiba tidak bisa dihindari lagi. Bertahan atau pergi, mengalah atau melawan, percaya atau melepaskan. Inilah fase berbahaya, karena keputusan yang diambil dalam kondisi batin belum siap bisa menjadi awal dari guncangan besar di tahun berikutnya. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai pintu pertama takdir. Jika Senin Pahing mampu menahan emosi, membersihkan niat, dan tidak gegabah, maka pintu tersebut akan terbuka menuju jalan yang lebih terang. Namun, jika dilalui dengan amarah, ego, dan kesombongan, pintu tersebut justru mengarah pada ujian yang jauh lebih berat. Yang paling disayangkan, banyak Senin Pahing justru mengabaikan semua tanda ini. Mereka tetap memaksa keadaan, menutup telinga terhadap firasat, dan menganggap peringatan batin sebagai kelemahan. Padahal, Primbon telah mengingatkan, siapa yang menolak tanda awal akan dipaksa belajar melalui rasa sakit. Bab ini menjadi pengingat penting bahwa 2026 bukan datang sebagai kejutan tanpa sebab. Ia adalah hasil dari rangkaian peringatan panjang yang sering diabaikan. Dan bagi Senin Pahing yang peka, tanda-tanda ini seharusnya menjadi waktu terbaik untuk bersiap. Bukan untuk takut, tetapi untuk memperkuat batin sebelum takdir benar-benar mengetuk pintu. Tahun 2026 akhirnya tiba. Bagi banyak orang, tahun ini mungkin terasa seperti tahun biasa. Namun bagi pemilik weton Senin Pahing, Primbon Jawa menyebutnya sebagai titik temu antara jalan lama dan jalan baru. Sebuah fase ketika takdir tidak lagi berbisik, melainkan berbicara dengan suara keras dan tegas. Guncangan itu tidak selalu datang dalam bentuk bencana besar. Justru sebaliknya, ia sering hadir sebagai peristiwa kecil yang beruntun, namun menghantam batin tanpa jeda. Pekerjaan yang tiba-tiba goyah, usaha yang mendadak runtuh, kepercayaan yang dikhianati, atau keputusan orang lain yang memaksa Senin Pahing berada di posisi terjepit. Dalam Primbon, fase ini disebut sebagai patah arah saat seseorang merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Banyak Senin Pahing mulai mempertanyakan segala hal. Keyakinan yang selama ini dipegang terasa rapuh. Prinsip hidup diuji habis-habisan. Ada yang merasa seolah semua jerih payah selama bertahun-tahun hilang dalam sekejap. Rasa kecewa, marah, dan putus asa datang bersamaan, menciptakan tekanan batin yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
Namun, justru di titik terendah inilah rahasia besar Primbon mulai terungkap. Tahun 2026 bukan tahun untuk menghancurkan Senin Pahing, melainkan tahun untuk memaksa mereka melihat jati diri yang sebenarnya. Mereka yang terus melawan keadaan dengan ego akan semakin terpuruk. Sebaliknya, mereka yang berani berhenti sejenak, merenung, dan menerima kenyataan dengan lapang dada akan mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Dalam banyak kisah leluhur, diceritakan bahwa Senin Pahing yang mampu melewati fase ini akan mengalami pergeseran batin besar. Mereka menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Anehnya, justru setelah keikhlasan itu muncul, pintu rizki dan pertolongan mulai terbuka perlahan, seringkali dari arah yang sama sekali tidak disangka. Namun tidak semua Senin Pahing mampu bertahan. Ada yang memilih menyerah pada amarah, menyalahkan keadaan, bahkan memutuskan hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Primbon menyebut pilihan ini sebagai jalur berat, di mana pelajaran hidup harus dibayar dengan rasa kehilangan yang lebih dalam. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi dari batin yang menolak berubah. Guncalan 2026 juga menjadi momen pemilihan. Lingkar pertemanan menyempit, topeng-topeng mulai jatuh, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Senin Pahing dipaksa melihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya hadir saat keadaan menguntungkan. Proses ini menyakitkan, tetapi menurut Primbon sangat diperlukan untuk membersihkan jalan hidup ke depan. Pada puncaknya, tahun 2026 menghadirkan satu keputusan besar yang tak bisa dihindari. Entah itu meninggalkan masa lalu, memulai langkah baru, atau melepaskan sesuatu yang sangat dicintai. Disinilah takdir benar-benar menguji keberanian Senin Pahing. Mereka yang berani melangkah dengan hati bersih akan merasakan kelegaan yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah tanda bahwa badai mulai mereda. Bab ini adalah inti dari seluruh perjalanan, karena setelah guncangan besar ini berlalu, Senin Pahing tidak akan pernah menjadi pribadi yang sama lagi. Entah lebih kuat atau justru hancur, semua ditentukan oleh bagaimana mereka menghadapi tahun 2026, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran penuh akan makna perubahan. Setelah badai besar mengguncang kehidupan weton Senin Pahing di tahun 2026, Primbon Jawa menyebutkan bahwa fase berikutnya adalah pemilahan takdir. Tidak semua Senin Pahing akan berjalan di jalur yang sama. Pada titik ini, hidup seolah mengambil perannya sendiri, memisahkan mereka yang siap naik kelas kehidupan dari mereka yang masih terikat oleh ego dan luka batin. Senin Pahing yang jatuh biasanya adalah mereka yang gagal membaca pesan di balik guncangan. Mereka menolak perubahan, terus menyalahkan keadaan, dan memelihara amarah dalam hati. Rasa kecewa yang tidak diolah berubah menjadi dendam, dan dendam perlahan menggerogoti kejernihan berpikir. Dalam Primbon, kondisi ini disebut sebagai batin tertutup, di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk melihat peluang di balik cobaan. Mereka yang jatuh sering merasa dunia tidak adil, hubungan makin renggang, keputusan hidup semakin keliru, dan rezeki terasa menjauh. Setiap langkah terasa berat karena dilakukan dengan hati penuh beban. Primbon menegaskan bahwa kejatuhan ini bukan hukuman, melainkan pelajaran yang tertunda, pelajaran yang seharusnya dipahami sejak tanda-tanda awal muncul. Sebaliknya, Senin Pahing yang terangkat adalah mereka yang berani berhenti melawan arus. Mereka memilih menenangkan batin, mengakui kesalahan, dan merendahkan ego. Bukan berarti hidup mereka langsung mudah, tetapi arah hidupnya berubah. Perlahan mereka mulai bertemu orang-orang baru yang membawa pengaruh baik, mendapatkan kesempatan yang sebelumnya tertutup, dan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan materi. Primbon menyebut proses ini sebagai kenaikan derajat batin. Saat batin tenang, pikiran jernih, dan keputusan menjadi lebih tepat. Rezeki yang datang pun bukan lagi sekadar angka, melainkan rasa cukup dan keberkahan.
Banyak Senin Pahing yang terangkat justru mendapatkan pertolongan dari arah yang tidak pernah mereka duga, bukan karena mereka mengejar, tetapi karena mereka siap menerima. Pemilahan ini juga terjadi dalam hubungan sosial. Orang-orang yang hanya hadir saat Senin Pahing berada di atas, perlahan menghilang. Sebaliknya, sosok-sosok tulus muncul di saat paling tak terduga. Primbon mengajarkan bahwa lingkar hidup yang mengecil bukanlah kerugian, melainkan perlindungan agar Senin Pahing tidak kembali terjatuh ke pola lama. Yang menarik, Primbon menegaskan bahwa jatuh dan terangkat bukanlah kondisi permanen. Seseorang yang jatuh masih bisa bangkit jika ia mau membuka hati dan belajar. Sebaliknya, yang terangkat pun bisa kembali jatuh jika ia lupa diri dan terjebak kesombongan. Tahun 2026 hanyalah titik pemisah awal, selebihnya ditentukan oleh sikap hidup setelahnya. Di akhir fase ini, Senin Pahing akan menyadari satu hal penting, bahwa hidup tidak pernah benar-benar memusuhi mereka. Yang diuji bukan kekuatan fisik atau kecerdasan, melainkan kedewasaan batin. Siapa yang mampu belajar, ia terangkat. Siapa yang menolak berubah, ia jatuh, bukan karena nasib, tetapi karena pilihan. Setelah melewati tanda-tanda awal, guncangan besar dan pemilahan takdir di tahun 2026, Primbon Jawa meninggalkan satu pesan rahasia yang sangat penting bagi pemilik weton Senin Pahing. Pesan ini tidak tertulis secara gamblang, tetapi tersirat dalam perjalanan hidup mereka yang penuh ujian dan perubahan. Leluhur Jawa meyakini bahwa setiap Senin Pahing membawa tugas batin yang tidak dimiliki weton lain. Pesan pertama adalah tentang hati. Primbon menegaskan bahwa kekuatan terbesar Senin Pahing bukan pada keberanian melawan, melainkan pada kemampuan mengendalikan emosi dan membersihkan niat. Ketika hati dipenuhi amarah, iri, dan dendam, maka jalan hidup akan terasa sempit. Namun saat hati ditata dengan keikhlasan, pintu-pintu pertolongan terbuka tanpa perlu dipaksa. Pesan kedua adalah tentang kesabaran dan waktu. Senin Pahing sering merasa hidupnya berjalan lebih lambat dibanding orang lain. Dalam Primbon, ini bukan pertanda buruk, melainkan cara semesta membentuk ketahanan batin. Segala yang datang cepat seringkali pergi cepat pula. Senin Pahing diajarkan untuk menunggu, karena ketika waktunya tiba, hasil yang mereka terima biasanya lebih kokoh dan bertahan lama. Pesan ketiga adalah tentang hubungan dengan leluhur dan Sang Pencipta. Primbon Jawa mengingatkan bahwa Senin Pahing harus menjaga sikap hormat, rendah hati, dan tidak melupakan doa. Bukan dalam arti ritual berlebihan, tetapi kesadaran bahwa hidup tidak berdiri sendiri. Ketika Senin Pahing mulai merasa paling benar dan melupakan rasa syukur, disitulah keseimbangan hidup perlahan runtuh. Pesan keempat adalah tentang keberanian melepaskan. Banyak Senin Pahing terjebak dalam masa lalu, hubungan yang sudah tidak sehat, rasa bersalah yang berlarut, atau ambisi yang tidak lagi sejalan dengan jiwanya. Primbon menyebut bahwa keberkahan baru tidak akan masuk jika ruang lama belum dikosongkan. Melepaskan bukan berarti kalah, melainkan memberi ruang bagi kehidupan baru. Pesan terakhir adalah tentang makna guncangan itu sendiri. Tahun 2026 bukanlah kutukan, melainkan panggilan untuk naik tingkat kesadaran. Guncangan diberikan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Senin Pahing yang mampu memahami pesan ini akan keluar dari fase berat dengan jiwa yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi masa depan.
Bab ini menegaskan satu hal: takdir tidak pernah datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membimbing. Dan bagi Senin Pahing, pesan rahasia Primbon adalah undangan untuk menjadi versi diri yang lebih bijaksana, bukan karena hidup mudah, tetapi karena batin telah kuat. Sahabat semua, kisah weton Senin Pahing di tahun 2026 mengajarkan kita bahwa hidup tidak pernah berjalan tanpa arah. Setiap tanda, guncangan, dan perubahan besar yang datang bukanlah kebetulan, melainkan cara semesta membentuk kedewasaan batin manusia. Primbon Jawa hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan agar kita lebih waspada, rendah hati, dan siap menghadapi perubahan dengan hati yang bersih. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Takdir tidak bisa dihindari, tetapi sikap kitalah yang menentukan hasil akhirnya. Mereka yang bersabar, mau belajar, dan berani memperbaiki diri akan menemukan jalan terang di balik ujian. Sebaliknya, mereka yang menolak berubah akan terus berputar dalam lingkaran yang sama. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini terasa dekat dengan hidupmu, semoga menjadi bahan renungan dan penguat langkah ke depan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu, khususnya yang lahir di weton Senin Pahing. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk, perlindungan, dan ketenangan dalam menjalani hidup.